Langsung ke IG. Di sini Ibu udah ada pertanyaan dari salah satu peserta kita, dari Mas Arif Paf. Pertanyaannya, Bu, adik saya umurnya udah 21 pada tahun 2020 kemarin, otomatis BPJS yang awalnya jadi tanggungan orang tua menjadi tidak aktif. Nah, di tahun 2025 ini BPJS-nya mau diaktifkan, tapi setelah diaktifkan menjadi BPJS Mandiri, ada tunggakan yang lumayan besar. Pertanyaannya, apakah BPJS yang awalnya tanggungan orang tua kemudian tidak aktif maka akan muncul tunggakan? Nah, mungkin mau dijawab sama Kak Nisa atau Kak Nisa ya? Misalnya umur 21 Iya, tahun umur gitu ya. 21 tahun dia udah nonaktifkan Bu, karena dinonaktifkan secara sistem Usia. gitu ya, usia. Boleh Biar mungkin Mbak Nisa Iya, ya. boleh. Bisa. Jadi balik lagi, jenis kepesertaan itu ada beberapa. Kalaupun kita terdaftarnya sebagai peserta pekerja, entah itu PNS TNI Polri atau pegawai swasta ataupun pegawai BUMD, kita sebagai pekerja minimal 3 orang anak. Nah, untuk anak itu ada batas usia hanya sampai usia 21 tahun aja. Kalaupun usianya sudah 21 tahun dan tidak berkuliah lagi, itu bisa dialihkan menjadi peserta mandiri yang pembayarannya secara pribadi, karena kan anaknya sudah usia lebih dari 21 tahun, tidak masuk kategori tanggungan karena sudah tidak berkuliah. Nah, ketika beralih ke peserta mandiri itu misalkan non aktif karena usia 21 tahunnya di bulan Desember 2020, karena usianya genap 21 tahun di Desember 2020. Itu statusnya non aktif, tidak ditanggung. Lalu peserta itu baru lapor nih di bulan Juni 2021. Berarti kan ada 6 bulan kondisi tidak aktif. Nah, untuk pengaktifan kembali sebetulnya saat ini kami berikan 2 pilihan. Kalau mau menunggu selama 14 hari dipersilahkan, karena nanti iurannya akan mulai lagi dari awal tergantung dengan hak kelas rawat yang dipilih. Kalau dipilihnya kelas 1 ya berarti melakukan pembayaran iuran pertamanya itu 150, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Nah, pembayaran dengan iuran pertama hanya ditagihkan 1 bulan, itu konsekuensinya menunggu selama 14 hari, karena status tidak aktifnya itu sudah lebih dari 30 hari sejak dinonaktifkan. Itu kalau kasusnya tidak aktif dengan kondisi sudah lebih dari 30 hari. Jadi boleh menunggu 14 hari. Atau kalaupun mau segera aktif, bisa juga diberikan pilihan dengan membayarkan iuran dari sejak tidak aktif. Berarti kami bisa menagihkan dari Desember sejak tidak aktif sampai dengan bulan Juni ketika pelaporan oleh peserta ke kami untuk beralih ke mandiri. Jadi pilihan itu kami berikan kepada peserta, kami kembalikan lagi kepada peserta. Kondisinya seperti apa? Apakah mau menunggu? Dipersilahkan menunggu selama 14 hari sampai tagihannya terbuka mulai dari awal, atau mau segera aktif dengan bersedia membayarkan iuran dari sejak bulan tidak aktif, sudah tidak ditanggung lagi. Tapi maksimal 24. Betul, Ya, betul. maksimal 24 bulan plus 1 iuran bulan berjalan. Jadi totalnya 25 bulan. Atau lebih sebaik-baiknya lagi bagi anak yang usianya sudah lebih dari 21 tahun dan tidak berkuliah, itu diusahakan melakukan pelaporan pada saat nonaktif sebelum lebih dari 30 hari. Jadi misalkan adiknya Kak Arif ini ya, usianya genap 21 tahun di Desember 2020 misalkan. Nah, diusahakan di Desember 2020 itu langsung lapor. Langsung lapor, karena tanpa perlu menunggu 14 hari dan iurannya hanya akan kami tagihkan 1 bulan, karena tidak aktif dari tanggungan orang tuanya kurang dari
30 hari. Jadi semakin cepat lapor, semakin baik. Seperti itu ya Kak Kak Arif. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas dan mantap Kita ya. yang nanya apa yang golongan 2 ke golongan 3, ya siapa yang jawab? Ini golongan 2 sekarang golongan 3 untuk naik kelasnya gimana? Ini untuk yang PNS ya. PNS itu untuk hak kelasnya tinggal diurus saja nanti melalui satker masing-masing. Nah, kita sebenarnya mendorong supaya untuk ASN, kemudian juga kelompok peserta yang pegawai itu bisa memanfaatkan layanan tanpa tatap muka ya, karena sekali lagi ya itu untuk kemudahan. Jadi kalau mau ngurus apa-apa kan tidak perlu meninggalkan tempat kerja ya. BPJS Kesehatan sekarang sudah menyediakan layanan by Zoom. Kemudian apa namanya, ada apa lagi kan, mall pelayanan publik juga ada kan, itu tetap langsung ya, tetap Iya. datang langsung. Kemudian kita Pandawa. juga ada Pandawa layanan by WA 0811 8165 165, itu dikelola juga secara terpusat. Ada mobile JKN juga kan gitu ya. Kemudian kita juga sebenarnya ada layanan BPJS keliling ya, yang Iya. keliling di beberapa tempat gitu ya. Kalau satkernya misalnya banyak yang mau apa, juga kita bisa datang ke satker, ke institusi Bapak Ibu semuanya. Jika memang banyak yang mau berurusan nanti dengan mekanisme BPJS keliling. Jadi intinya kami siap untuk menyediakan layanan yang sifatnya memudahkan Bapak Ibu semuanya, tidak perlu jauh-jauh dari tempat stay saat ini. Nanti kami yang mendatangi Bapak Ibu untuk memberikan layanan ya. Jadi memang kalau untuk pegawai golongan 1 2 itu kalau di PNS kan haknya kelas 2, yang golongan 3 4 itu haknya di kelas 1. Tinggal nanti dikomunikasikan. Bisa ikut BPJS online juga ya Bu ya. Nanti tolong dicek di IG dan TikTok JKN Babel kita, itu biasanya kita share. Ya. Dan apa, Jadwal BPJS online ini setiap hari juga buka. Jadi layanan by Zoom ya, untuk memudahkan semuanya, tidak perlu jauh-jauh mobilisasi ke kantor BPJS, mungkin transportasi juga kan dan lain-lain. Mudah-mudahan itu bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan layanan administrasi dari BPJS Kesehatan. Ini saya mau baca komentar Bu, salah satu dari peserta dari Bumi Ersya Kalhon. Warga-warga sudah bersyukur ada BPJS. Kalau nggak ada, kalian sekali ngobrol aja ke dokter udah hilang cepek. Nah, Cepek tuh 500. Hah? 500. Oh 500 100 ya? ya. Iya. Cepek itu 500 atau 100? Kayak 100 ya? Ya, alhamdulillah istilahnya ya Pak ya, sudah merasakan manfaatnya ya. Nah itu yang patut kita syukuri. Dan kalau memang ada yang kurang dan lain-lain pun ya silakan diberikan masukan sebagai badan penyelenggara. Bahkan mitra kami juga di fasilitas kesehatan terbuka dengan masukan kita semuanya. Jadi kita berpikirnya adalah berpikir konstruktif. Gak mungkin ada yang sempurna, pasti ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Yang terpenting kita semua siap untuk menerima kritik, masukan dan lain-lain, dan kita carikan solusi bersama. Dan kami juga menghimbau kepada peserta JKN yang mungkin ada persoalan, ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin dalam pelayanan, entah oleh pegawai BPJS Kesehatannya, entah oleh pihak mitra kami fasilitas kesehatan, ya kita punya kanal pengaduan ya, sebagai bentuk komitmen kita untuk menangkap seperti apa situasi tentunya pelayanan di lapangan, dan kita siap untuk merespon. Itu kita punya SLA-nya 1 kali 24 jam harus ditindaklanjuti. Dan mudah-mudahan upaya-upaya ini bisa membuat program ini semakin baik ke depannya. Jadi kita berharap semua netizen, semua masyarakat bisa berpikir positif bahwa program tadi, terima kasih sudah menegaskan kembali bahwa program JK ini ternyata sangat penting. Tanya aja mungkin sama kalau ada keluarga kita yang tiba-tiba sakit di rumah sakit, nggak punya apa-apa yang menjamin, nggak punya asuransi, yang kepikiran sama mereka sebagai apa? Kebanyakan sekarang daftar ke JKN gitu. Nah itu yang paling, oh berarti segitu butuhnya masyarakat kita ya.
kita harus sama-sama menjaga program ini, karena sekali lagi ini kan program negara ya. BPJS ini hanya penyelenggara saja, dan kita jaga, kita berikan masukan secara konstruktif melalui jalur-jalurnya, kita diskusikan apa yang perlu kita perbaiki. Seperti itu ya. Terima kasih Kak Bumi ya tadi ya. Kita lanjut Kak Nisa, Ibu, ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Hello Indonesia. Kak, kalau hitungan denda ranap setelah pelunasan tunggakan itu bagaimana ya? Nah, gimana Kak? Perhitungan Ya, denda. itu yang dalam waktu 45 hari. Ya. Jadi makanya kami menghimbau sebenarnya sebaiknya tidak membayarlah sesuai ketentuan ya. Ketika Bapak Ibu menjadi peserta mandiri, tentu sudah diberikan informasi oleh petugas kami bahwa ini adalah program gotong royong. Kepesertaannya ini seumur hidup ya, tidak boleh tidak dinonaktifkan, itu tidak ada ceritanya. Tapi kalau mau geser ke segmen lain boleh kan gitu ya. Yang pertamanya mampu jadi tidak mampu itu kan geser segmen namanya. Tapi kalau untuk kepesertaannya ini seumur hidup kan gitu ya. Jadi ketika mendaftar di awal kan sudah kita ingatkan oleh petugas kita, membayarlah paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya supaya tidak ada kendala nanti ketika mau mengakses layanan. Nah, memang kalau terjadi tunggakan ketika dia membayar iuran yang menunggak tadi ya, maka nanti kalau dalam 45 hari itu mengakses rawat inap namanya ya, mengakses hanya rawat inap saja, kalau rawat jalan tidak dikenakan denda layanan. Mengakses rawat inap maka dikenakan denda layanan. Mohon maaf, sebenarnya denda layanan ini sebagai mekanisme membangun awareness gitu loh, supaya kita jangan hanya membayar itu ketika kita butuh biaya besar aja. Kan ini saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa ini kan programnya gotong royong. Saat kita butuh, yang lain membantu kita. Bayangkan aja, minimal ke rumah sakit itu berapa gitu ya untuk rawat inap. Misalnya standar 4 juta lebih ya, 4 sampai 5 juta. Apa cukup dengan 1 bulan layanan, 1 bulan iuran saja untuk membayar 5 juta itu? Kan enggak. Makanya ketika Bapak Ibu sakit saat itu, maka yang lain menopang yang 5 juta tadi ya, biaya yang 5 juta tadi. Jadi itu yang perlu kita sadari sebisa mungkin gitu. Jangan sampai nunggak. Kan mekanisme pembayaran juga sekarang sudah macam-macam ya. Mau auto debit bisa kalau takut lupa. Tinggal urus aja ke banknya untuk auto debit. Karena layanan juga sudah banyak, Indomaret, Alfamart, kantor pos, lain-lain ya, kan gitu. Udah banyak, udah sangat memudahkan kan gitu ya. Jadi tinggal mungkin kesadaran kita bahwa jangan sampai kita lupa. Nah, kalau kita lupa menunggak terus kita bayar, maka kalau dalam 45 hari kita mengakses rawat inap, maka kita akan dikenakan denda layanan. Dalam 45 hari ya setelah kita membayar itu, maka kita dikenakan denda layanan ya. Denda layanannya maksimal 5% ya dari nilai biaya pelayanan kesehatan yang kita bayarkan, atau ada total maksimalnya juga ya secara nominal. Nah, itu yang terjadi ya kalau terkait dengan denda layanan. Nah, denda layanan ini sekali lagi untuk membangun awareness supaya kita patuh dan membayar sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati ketika Bapak Ibu mendaftar sebagai peserta mandiri. Kalau tidak sanggup lagi, misalnya saya tidak sampai, saya kehilangan kemampuan untuk membayar gitu ya, boleh turun kelas. Kalau seandainya sebelumnya kelas 1, kelas 2, turun kelas 3 kalau memang tidak sanggup bayar dengan nominal itu. Tapi memang ada syaratnya selama berapa? 1 tahun ya. Setelah 1 tahun menjadi peserta baru bisa turun kelas. Atau saya nggak sanggup bayar sama sekali, ada mekanisme bantuan iuran, tapi benar-benar tidak sanggup sama sekali ya, maka ada mekanisme bantuan iuran gitu ya. Tapi jangan dibiarkan begitu saja sehingga menjadi tunggangan yang membengkak dan lain-lain, dan itu juga secara ini kan tidak baik juga dari kita lihat dari sisi data kan gitu ya. Mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ya Ibu, karena jawabannya juga udah sangat jelas ya dari pertanyaan Kak itu tadi ya. Siapa tadi? Kita lanjut ke Kak Kopi Susu. Kak, saya suami istri tapi BPJS masing-masing karena dibayarkan kantor masing-masing, itu gimana ya? Oke, boleh Kak Nisa dibantu jawab. Ini berarti terkait dengan segmen PPU PPU ya.
pekerja penerima upah yang dimana iurannya dibayarkan oleh instansi atau dari perusahaan. Jadi sebetulnya dasar kita itu semuanya di peraturan presiden, maksudnya ya memang kita mengikuti peraturan yang ada. Kalau untuk PPU itu di ketentuannya peraturan presiden nomor 82 tahun 2018. Jadi jika dalam satu kartu keluarga itu masing-masing bekerja, maka masing-masing wajib ditanggung oleh instansi atau perusahaan pemberi kerjanya. Nah, jadi kalau misalkan di kartu keluarga ada 2 orang, suami dan istri, jika masing-masing bekerja, maka masing-masing itu harus ditanggung oleh instansi atau perusahaan tempat bekerja. Terus banyak pertanyaan, berarti kami bayarnya 2 kali dong, dipotongnya 2 kali. Ya, memang masing-masing akan dipotong karena sebetulnya sebagai instansi, sebagai perusahaan yang memberikan pekerjaan itu juga wajib menjamin kesehatan pekerjanya, memberikan jaminan untuk kesehatan pekerjanya. Jadi perusahaan harus menjamin. Jadi masing-masing harus iurannya ditanggung oleh perusahaan. Nah, besarannya itu totalnya 5%. 4% ditanggung oleh perusahaan atau instansi, 1%-nya memang dibebankan kepada pekerja. Jadi yang dibebankan ke pekerja itu cuma 1%-nya aja, sisanya itu dibayarkan oleh perusahaan. Makanya ketika sama-sama bekerja, itu harus ditanggung oleh tempat bekerjanya. Nah, jika suatu saat salah satunya tidak bekerja lagi, nah itu boleh lapor ke HRD atau kalau kita sebutnya PIC ya, perwakilan dari perusahaannya, untuk proses penambahan anggota keluarga apabila memang salah satunya sudah tidak bekerja lagi. Nah, jadi nggak perlu khawatir kok saya dipotong 2 kali atau kok saya udah nggak ditanggung perusahaan lagi tapi suami saya masih aktif kerja. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, nanti boleh lapor ke PIC atau HRD dari perusahaannya, nanti dari pihak PIC perusahaan yang akan bantu proses penambahan anggota keluarga. Jadi nggak perlu khawatir. Ya.